Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan November kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Rahma, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Atlet karate Koarmada 2 cetak prestasi pada Kejurnas Brawijaya University Karate Championship. Atlet karate Koarmada 2 berhasil mencetak prestasi pada event kejuaraan nasional Brawijaya University Karate Championship tahun 2023 dengan memperoleh 1 medali emas pada kelas umum dan 5 medali emas, 6 medali perak, dan 3 medali perunggu pada kelas TNI Polri bertempat di GOR Pertamina Universitas Brawijaya Malang. Keberhasilan yang diraih oleh para atlet karate Koarmada 2 merupakan wujud implementasi perintah Pang Koarmada 2, Laksda TNI Yayan Sofian STMSI Ceren Penter Opsla bahwa sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, terutama Koarmada 2, agar terus mengasah kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil yang membanggakan. Jaga tali persaudaraan, Pang Koarmada 2 terima kunjungan Gubernur Akademi Angkatan Laut dan Kapolda Jawa Timur. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI Ceren Penter Opsla menerima kunjungan atau Korstesi Kol Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Supardi bertempat di ruang VIP Gedung Nala. Di waktu yang berbeda, Pang Koarmada 2 juga menerima kunjungan atau Korstesi Kol Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto yang hadir bersama para pejabat utama Polda Jatim bertempat di ruang VIP Gedung Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Adapun tujuan dari kedua kunjungan tersebut yakni dalam rangka memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di wilayah Surabaya. IR Koarmada 2 pimpin entry meeting pemeriksaan BPK RI, sementara dan Satmar Koarmada 2 buka latihan pengamanan pemilu tahun 2023. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI Ceren Penter Opsla yang diwakili IR Koarmada 2 Laksma TNI Eriawan SEMA memimpin kegiatan entry meeting dengan tim Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI oleh penanggung jawab 2 Wasrik BPKRI Lambang Prabowo bertempat di Gedung Chandra Sakti Koarmada 2 Ujung Surabaya. Sementara itu dan Satmar Koarmada 2 Kolonel Marinir Anjas Wicaksono selaku Wadirlat mewakili Pang Koarmada 2 selaku Dirlat Latihan Pengamanan Pemilu tahun anggaran 2023 membuka briefing awal latihan pengamanan pemilu tahun 2023 bertempat di Pusat Kaprang Kolat Koarmada 2 Surabaya. Pastikan kesiapan latihan Glagaspur L3 Satkor dan Satpit Koarmada 2. Pang Koarmada 2 pimpin apel gelar pasukan. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI Ceren Penter Opsla memimpin apel gelar pasukan jelang pelaksanaan latihan gladi tugas tempur atau Glagaspur tingkat 3 L3 Satuan Kapal Eskorta atau Satkor dan L3 Satuan Kapal Amfibi atau Satpit Koarmada 2 tahun 2023 yang berlangsung di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Pang Koarmada 2 melalui amanatnya menyampaikan bahwa latihan L3 ini juga dapat meningkatkan kemampuan taktis di bidang peperangan elektronika, anti kapal permukaan, anti kapal selam, peperangan pertahanan udara, dan operasi pendaratan amfibi, serta meningkatkan kerjasama taktis antar unsur dalam melaksanakan operasi tempur laut, dan meningkatkan kemampuan unsur dalam taktik pertempuran. Pang Koarmada 2 hadiri HUT ke-78 Korps Marinir. Pang Koarmada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI Ceren Penter Opsla didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2 Nyonya Penny Yayan Sofian menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMMTer Opsla di lapangan apel Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Melalui amanatnya, Kasal berpesan kepada seluruh prajurit Marinir untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kehormatan Marinir,
serta menunjukkan bahwa tidak ada teman yang lebih baik dan musuh yang lebih menakutkan daripada marinir. Kasko Armada 2 terima kortesikol Dirmat Dirjen Kuat Han Kemhan. Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla menerima kunjungan atau kortesikol dari Dirmat Dirjen Kuat Han Kemhan Brigjen TNI Toto Budi yang berlangsung di lobi Gedung Nalaku Armada 2 Surabaya. Dengan kunjungan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan bagi perumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan tentang pembinaan kekuatan komponen kekuatan pertahanan negara di wilayah kerja Koarmada 2. Kasko Armada 2 hadiri Seminar Nasional STTAL tahun 2023. Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla menghadiri Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL tahun 2023 dengan mengangkat tema Peran Artificial Intelligence atau AI dan Cyber dalam Peperangan Modern bertempat di Gedung Pulau Marore STTAL Bumi Moro Surabaya. Adapun beberapa topik pembahasan dalam seminar ini diantaranya meliputi sejarah peperangan modern dengan menggunakan teknologi, penggunaan artificial intelligence atau AI dalam peperangan modern, serta penggunaan dan pengembangan cyber dalam peperangan modern. Kasko Armada 2 pimpin latihan pencarian dan penyelamatan kapal selam. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP membuka briefing awal latihan pencarian dan penyelamatan kapal selam atau PPKS tahun 2023 bertempat di Auditorium Puslat Kaprangkolat Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Dalam sambutan Pangko Armada 2 yang dibacakan oleh Kasko Armada 2 menyampaikan bahwa latihan pencarian dan penyelamatan kapal selam ini memiliki nilai yang sangat penting, di mana dalam menjalankan operasionalnya kapal selam memiliki resiko yang sangat tinggi, sehingga membutuhkan kemampuan TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pencarian dan penyelamatan kapal selam, baik personil maupun material. Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil atau PNS Komando Armada 2 melaksanakan upacara bendera 17-an yang dipimpin oleh Kapok Sahli Ko Armada 2 Laksma TNI Widianto Pudio Purnomo SHMH bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla melalui amanatnya yang dibacakan oleh Kapok Sahli Ko Armada 2 menyampaikan bahwa pada level nasional kita akan dihadapkan pada tahun politik di mana rangkaian tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai bergulir. Potensi ancaman dan gangguan yang terjadi dalam kontestasi politik tersebut hendaknya diantisipasi melalui upaya-upaya pengamanan pemilu secara humanis, profesional, dan terukur. Sementara itu menjelang peringatan Hari Armada tahun 2023, Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla menghadiri Seminar Nasional Ko Armada RI yang dipimpin langsung oleh Wakasal Laksda TNI Erwin S. Alde Dharma mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla dengan mengangkat tema Ko Armada RI mendukung kekuatan Laut Nusantara terus melaju bersama untuk Indonesia Maju bertempat di Gedung OB Sya'af Mako Ko Armada RI, Jalan Gunung Sahari nomor 67 Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaan kompetisi artileri, KRI unsur Ko Armada 2 yang terlibat pada latihan Glagaspur L3, Satkor dan Satfit Ko Armada 2 berhasil memukau perhatian Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali beserta Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla yang onboard di atas KRI RE Marta Dinata 331 yang berlayar di sekitar Pulau Gundul Utara Semarang. KRI unsur Ko Armada 2 yang dilibatkan dalam kompetisi ini antara lain KRI REM 331, KRI GNR 332, KRI AMI 351, KRI YOS 353, KRI DPN 365,
KRI SIM 367, dan KRI TRG 648. Adapun sasaran dalam pelaksanaan penembakan yakni Pulau Gundul dan multikopter AIV-400 sebagai sasaran udara. Usai melaksanakan kompetisi artileri, latihan Glagaspur L3 Satkor dan Satvip Koarmada 2 memasuki tahapan pendaratan pasukan amfibi yang dilaksanakan di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Di tempat berbeda, Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian ST MSI CRM Pemter Opsla melalui sambutannya menyampaikan bahwa peperangan laut merupakan salah satu kemampuan peperangan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dan untuk mendapatkan kemampuan itu, Koarmada 2 menyelenggarakan latihan Glagaspur L3 Satkor dan Satvip Koarmada 2 guna mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan keterampilan perorangan maupun kelompok dalam melaksanakan peperangan laut. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian ST MSI CRM Pemter Opsla didampingi Ketua Daerah Jelas Senastri Armada 2 Nyonya Penny Yayan Sofian memberikan pembekalan kepada seluruh prajurit KRI Diponegoro 365 unsur Satkor Ko Armada 2 yang akan melaksanakan Satgas Maritime Task Force atau MTF TNI Konga 28O Unifi Lebanon tahun 2023 bertempat di Puslat Kaprang Kolat Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 dalam pembekalannya menyampaikan kepada seluruh prajurit yang terlibat dalam Satgas agar benar-benar mempersiapkan diri dengan matang, sehingga saat pemberangkatan telah siap baik fisik maupun mental, serta dapat menjalankan tugas dengan profesional. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalas Veva, Jaya Mahe.